Pada tahun 1959 sampai 1962, sejumlah panglima divisi Menteng, yaitu Kolonel Ahmad Hussein dan Kolonel Simbolon bersama sejumlah politisi membentuk PRRI. PRRI tidak menyukai Soekarno karena bertindak sewenang-wenang. PRRI mengadakan rapat untuk membicarakan masalah Soekarno yang bertindak semaunya sendiri. Mereka mengadakan rapat di salah satu rumah anggota PRRI yang berada di Padang. Assalamualaikum Hussein, ini saya Kolonel Simbolon. Waalaikumsalam Simbolon, silakan masuk. Karena semua sudah ada, mari kita mulai membahas yang telah kita rencanakan. Saya mengundang rekan-rekan sekalian untuk datang ke sini ingin membahas tentang pembangunan yang tidak merata pada masa pemerintahan Soekarno. Kita tahu bahwa sumber daya alam berasal dari daerah kita, tapi kita merasakan membangun daerah kita tidak merasakan hal itu. Maka dari itu kita akan membuat surat tuntutan tentang otonomi daerah terhadap Soekarno. Bagaimana pendapat Bung sekalian? Saya sudah muak dengan tindak Soekarno. Ayo kita serang dia supaya masalahnya cepat selesai. Tenang, kita tidak boleh gegabah. Kita harus selesaikan masalah ini dengan baik. Aku tidak mau ada pertumpahan darah. Apakah dalam cara baik-baik ini Soekarno bisa menerima pendapat kita begitu saja? Jika dengan cara halus gagal mengubah pandangan Soekarno, kita akan menggunakan cara yang lebih tegas dan keras. Baik Bu, kita laksanakan. Dan rapat ini telah selesai. Setelah rapat di kediaman Ahmad Hussein, berita tersebut sampai ke telinga Soekarno. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Soekarno mengutus Hasyim untuk berdiskusi dengan Ahmad Hussein. Pagi Pak, ada urusan apa Bapak memanggil saya ke sini? Pagi ini saya mendengar pasukan Ahmad Hussein telah merencanakan sesuatu terhadap kita. Kalau begitu, kita tidak bisa diam saja. Kita harus melakukan tindakan selanjutnya. Saya siap menerima perintah dari Anda. Setelah menerima perintah dari Soekarno, Hasyim lalu bergegas pergi ke kediaman Ahmad Hussein. Assalamualaikum Hussein, apa kamu ada di dalam? Waalaikumsalam, siapa kamu? Mau apa kamu datang sini? Saya Hasyim, saya diutus Soekarno karena ada hal yang ingin dibicarakan. Oh, tentang itu. Silakan masuk. Silakan duduk. Semua perintah yang kalian ajukan ke Soekarno, semua ditolak sama dia. Pak, yang benar saja. Mengapa dia menolaknya? Tenang, Soekarno punya cara sendiri serta pandangannya untuk mengatur negeri ini. Lalu bagaimana supaya dengan teman saya? Saya punya penawaran untuk Anda. Kalian bisa mendapatkan kebebasan yang kalian inginkan, tapi dengan syarat yaitu perintah Soekarno dan laksanakan, kalian tidak boleh memberontak terhadap perintahnya. Baik, aku ikuti, tapi dengan beberapa persyaratan. 1. Kabinet. 2. Bung Hatta harus menjadi wapres kembali. 3. Harus ada keadilan di pusat daerah. Kalau itu perintahmu, baik, akan saya usahakan sampaikan kepada Soekarno. Tapi jika Soekarno tidak setuju dengan permintaan kalian, maka kalian harus siap menerima konsekuensinya. Baik, akan diterima. Silakan beranjak dari sini. Baik, terima kasih. Silakan keluar. Setelah berdiskusi dengan Hussein, esok harinya Hasyim melapor kepada Soekarno. Satu, kabinet. 2, Bung Hatta harus menjadi wapres kembali. 3, harus ada keadilan di pusat daerah. Apa-apaan nih, tidak bisa. Ahmad Hussein dan anak-anaknya harus segera dilenyapkan. Dengan rasa marah,
Soekarno mengutus Jenderal Letnan Ahmad Yani untuk melenyapkan Ahmad Hussein selaku Ketua PRRI. Kita harus menyiapkan strategi untuk melenyapkan PRRI. Lalu apa yang harus kita lakukan, Bung? Sekarang kami siapkan operasi militer untuk melenyapkan anggota PRRI secepatnya. Baik, akan segera saya laksanakan, Bung. Jangan bergerak. Diam di tempat. Kak Hussein, baik. Aku sebagai ketua PRRI maaf menyerah. Bukan berarti kalah, tapi demi keutuhan Republik Indonesia. Ahmad Hussein dan Kolonel Simbolon telah tewas. Kini anggota yang tersisa berkumpul dan menggelar rapat mendadak di kediaman Ahmad Hussein. Bagaimana ini Bung sekalian dengan kita yang tersisa? Keluarkan suara Anda, Bung. Hanya Anda yang tersisa untuk menjadi pimpinan kami selanjutnya. Baiklah, kita gagalkan saja rencana awal karena aku tidak ingin ada korban lagi. Bagaimana kita bubarkan saja PRRI? Ya, kalau begitu PRRI resmi dibubarkan dan kita akan ikuti perintah Soekarno. Akhirnya mereka menyerah dengan membubarkan PRRI dan memutuskan untuk di bawah pemerintahan Soekarno.